hijrah, kalau mau hijrah tinggalkan riba. Riba itu sebagaimana kata Allah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti saat bangkit di hari kiamat dia tidak bisa berdiri dengan tegak, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Ini satu ayat. Orang yang makan riba nanti di hari kiamat di dalam kuburnya dia disiksa dengan direndam di sungai darah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba. Kalau orang menumpuk harta pakai riba akan dihapuskan oleh Allah. Yang dihapuskan dua. Kalau tidak dihapuskan fisiknya, dihapuskan keberkahannya. Sehingga kalau dipakai buat ibadah, hasil dari riba dipakai buat haji atau umrah, maka haji dan umrahnya tidak diterima. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang menumpuk kekayaan dengan jalan riba, melainkan ujungnya nanti miskin juga. Itu kalau dari riba. Maka tinggalkan. Langsung aja, karena ini bukan kajian muamalah. Antum kerja di bank, besok resign. Besok hari Ahad, sorry. Senin. Ahad tulis suratnya. Dah langsung resign. Kerja di asuransi, resign. Kerja di leasing, tinggalkan. Kerja di pegadaian, kerjakan. Tinggalkan. Kenapa? Kasihan nanti antum. Mumpung masih muda nih. Mumpung masih muda, jalan antum masih panjang. Antum masih bisa berkarir dengan yang lain, bikin usaha, patungan sama teman, kumpul modal, bikin sebuah usaha. Saya punya banyak teman. Saya pernah ceritain di kajian kemarin malam. Saya punya teman, punya kenalan. Dia dulunya manajer bank, gajinya 15 juta sebulan. Setelah dia tahu itu riba, ditinggalkannya. Dia pulang kampung ke Jember, pelihara beberapa bebek di hadapan rumahnya. Kalau pagi dia kasih pakan. Bebeknya lama-lama nambah. Sekarang 1000 bebek per bulan. Dibeli oleh distributor bebek ke restoran-restoran. Per bebek 40.000 rupiah. Yang dipanen per 35 hari. Jadi per 35 hari dia punya duit berapa? 40 juta. Saya punya teman VP Bank Mandiri. VP, Vice President. Orangnya lagi di Jakarta. Dia Vice President. Saya pernah tanya waktu dia resign dari bank, dia kerja di tempat yang lain, saya tanya, berapa gajinya mas? Dia bilang 1/5 dari yang dulu. Yang sekarang berapa? 8 juta. Berarti dulu gajinya berapa? 40. Saya tanya, kok banyak betul gajinya? Dia bilang karena VP kelasnya saya itu ada 19 item gaji. Gaji pokok, tunjangan, gaji baju, fashion, sepatu, pulsa dan lain-lain. Dia tinggalkan. Kerja jualan LPG 8 juta per bulan gajinya. Setelah itu dipanggil jadi finance director, kalau finance manager di Waskita kalau nggak salah, atau jasa, saya lupa, di Jakarta, dengan gaji yang lebih besar dari waktu dia jadi VP. Mungkin tak selamanya tinggalkan riba terus jadi kaya. Mungkin tidak seperti itu. Memang ada sebagian orang meninggalkan riba, tapi mungkin perjalanan awalnya terseok-seok, ada. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, saya tanya antum jawab. Kalau ada orang di dalam lumpur, dia kalau mau cuci kakinya keluar dulu dari lumpur atau cuci di dalam? Keluar dulu cuci kaki baru jalan yang bersih. Bukan cuci kaki sambil di dalam. Sebagian orang dia bilang nanti deh kalau dapat kerjaan yang baru keluar. Ya nggak selesai ntar keluar aja. Emangnya Allah bikin rezeki cuma satu, bang? Lebih 1001. Di Balikpapan itu ada yang pengusaha hidroponik. Pendapatannya 8 juta per bulan. Kerjanya di rumah aja, bikin tanaman hidroponik. Banyak orang yang bisa.
Ada yang hijrah setengah hati, pakai label syariah, bikin bank syariah, asuransi syariah, leasing syariah, pegadaian syariah. Di Indonesia ini nggak ada yang labelnya syariah. Saya pernah bikin kajian tentang riba, yang duduk ada pegawai bank syariah BRI, ada pegawai bank syariah Mandiri. Yang nggak datang yang muamalat, padahal di grup paling banyak koar-koar. Saya koordinator nggak datang. Saya ceramah, saya tanyain, gimana mas? Ustadz, saya malah baru tahu dari Ustadz. Di dalam kami mana tahu yang gini. Jadi kerjanya di label syariah tapi nggak ngerti tentang syariah. Atau cara yang lain adalah ganti namanya, transaksinya pakai bahasa Arab. Bunga jadikan nisbah bagi hasil. Ngelising ganti jadi murabahah. Ngutang diganti mudharabah. Jadi cuma sekedar ganti dengan bahasa Arab. Saya pernah kok datang ke sebagian bank seperti bank yang warnanya ungu. Tahu kan? Tak datengin, saya tanya, bagaimana sistem kalian jualan rumah? Oh gini pak, gini. Saya bilang itu riba. Dia bilang gini, caranya bapak mau rumah yang mana? Nanti kami kasih tabel 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun cicilannya. Saya tanya, kalian ngasih saya duit atau kalian bayarin duitnya atau kalian beli dulu, setelah kalian beli baru kalian panggil saya untuk kita transaksi baru? Dia bilang yang pertama, kami kasih bapak duit, bapak beli sendiri. Oh itu namanya bukan mudharabah mas, bukan murabahah, itu namanya ngutang. Dan anda ngambil keuntungan, itu namanya riba. Oh pak, bisa juga cara yang kedua. Cara yang kedua nanti bapak tunjuk-tunjuk, nanti kami yang bayarin. Nanti bapak transaksi sendiri, balik nama. Saya bilang itu juga namanya ngutang. Anda harusnya kalau memang murabahah, Anda beli dulu. Kalau sudah dibeli, buat punya Anda, baru kita transaksi baru. Itu namanya murabahah. Tapi nggak bisa kan? Iya pak, nggak bisa. OJK kan? Iya. Kepentok oleh peraturan OJK. Jadi nggak ada yang namanya di Indonesia itu label syariah. Yang ada cuman ganti nama.